Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risa Sofiani MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan bahasa AUC serta teman-teman yang berbahagia. Saya Kusuma Ayu Arumukti NIM 2419006 selaku moderator pada kesempatan kali ini. Di sini kami akan membahas mengenai hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Teknik Pengembangan Bahasa Aktif, Produktif, dan Reseptif. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu 1. Saya, Kusuma Ayu Arumukti, NIM 2419006. Kemudian Diah Ayu Safitri, NIM 2419031. Lalu Nurfika Yulianti, NIM 2419035. Serta Ima Rosila, NIM 2419081. Untuk itu, langsung saja mari kita simak video penjelasannya. Pengertian pengembangan bahasa aktif dan pasif. Kosakata atau perbendaharaan kata adalah semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa. Kosakata merupakan bagian penting dari suatu bahasa. Penguasaan kosakata dapat mempengaruhi keterampilan berbahasa seseorang. Bahasa dapat berfungsi apabila keterampilan berbahasa seseorang meningkat. Keterampilan berbahasa seseorang meningkat apabila kualitas dan kuantitas kosakatanya meningkat. Teknik pengembangan bahasa aktif dan pasif. 1. Bercerita. Bercerita merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk anak usia dini. Bercerita selain dapat menumbuhkan minat baca pada anak, juga dapat menumbuhkan daya tangkap, daya imajinasi, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, bercerita dapat dilakukan dengan 1. Menggunakan alat peraga, dan 2. Tanpa alat peraga. Misalnya dengan alat peraga langsung, dengan gambar, papan panel, dan dengan menggunakan buku atau membacakan buku. B. Permainan bahasa. Bermain adalah salah satu kegiatan yang dilakukan anak dengan penuh ekspresi dan yang dapat memberikan kesenangan. Karena secara aktif, imajinatif, dan rekreatif, anak dapat mengekspresikannya dalam bentuk gerakan-gerakan spontan dengan penuh keceriaan. Contoh permainannya yaitu menyebutkan nama dalam permainan ini, tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan ini dapat memberikan nilai positif bagi anak. Selain dapat mengembangkan bahasa anak, tebak-tebakan juga dapat memancing anak untuk mengembangkan daya kognitif, ingatan, kreativitas, penalaran, emosi, dan sosialnya. C. Sandiwara boneka. Sandiwara boneka merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan bahasa. Dalam teknik pelaksanaannya, anak diajak untuk memilih boneka. Kemudian, anak dilibatkan dalam penentuan jenis dan ceritanya. Dalam bermain peran ini, setiap anak dapat berperan sebagai pelaku dalam cerita yang bisa dilakukan anak. Anak diberi kebebasan dalam mengungkapkan keinginannya dalam berperan. Oleh karena itu, anak biasanya lebih bebas dalam mengemukakan masalah yang dipikirkan. D. Karya wisata. Karya wisata merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan guru anak usia dini dalam melakukan pembelajarannya. Dalam kegiatan tersebut, anak secara bersama-sama diajak ke suatu tempat dalam rangkaian belajar sambil berwisata. Semua kegiatan yang dilakukan tadi digunakan untuk penguasaan dan pengembangan bahasa aktif dan pasif. Penguasaan bahasa pasif adalah kemampuan menangkap atau menerima informasi baik melalui lisan ataupun tulis yang disampaikan oleh orang lain. Hal tersebut dapat berupa kegiatan menyimak atau mendengarkan dan membaca. Penguasaan bahasa aktif adalah kemampuan seseorang dalam menyatakan pikirannya melalui bahasa lisan ataupun tulis yang disampaikan kepada orang lain.
Hal tersebut dapat berupa kegiatan berbicara dan bercerita serta memilih, menulis atau menggambar. Mengucapkan syair. Mengucapkan syair adalah salah satu bentuk kegiatan belajar pada anak usia dini yang lebih ditekankan pada pengembangan bahasa, khususnya pada upaya untuk menumbuhkan kesiapan membaca dan keberanian tampil berbicara. Terima kasih. Jenis dan klasifikasi literatur untuk pengembangan bahasa aktif, produktif, dan reseptif. Jenis-jenis literatur: A. Karya cetak atau karya grafis seperti buku, majalah, surat kabar, dan laporan. B. Karya non-cetak atau karya rekam seperti piringan hitam, kaset, dan video. C. Bentuk mikro seperti mikrofilm dan mikrofis. D. Karya elektronik seperti disket, pita magnetik, serta selongsong elektronik yang diasosiasikan dengan komputer. Klasifikasi literatur untuk pengembangan bahasa aktif, produktif, dan reseptif. Menurut Jalongo, bacaan untuk anak yang bercirikan: A. Relatif murah dan tahan lama. B. Tidak memerlukan listrik atau baterai. C. Akan menangkap perhatian anak dan minat melalui perluasan periode waktu. D. Memiliki efek positif pada kemampuan anak untuk mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Buku yang tepat untuk anak usia dini sesuai dengan usianya, yaitu A. Buku untuk anak usia 0-2 tahun. Menjelajahi dunia lewat sensorik input dan aktivitas motorik disebut Piaget. Berhubungan dengan permasalahan membangun basic terus disebut Erikson. Mempesona dengan kebiasaan baik atau buruk dan pemberian hadiah. Buku yang tepat adalah buku yang mudah didapat, awet, tidak asing, berwarna-warni, interaktif, disebut Kohlberg. B. Buku untuk anak usia dini 2-4 tahun. Karakteristik perkembangan anak yaitu melanjutkan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan memperoleh konsep dasar. Umur tak kalah garis antara fantasi dan kenyataan tidak tergambar dengan jelas disebut Piaget. Berhubungan dengan permasalahan kemerdekaan hak dan kenyamanan diri disebut Erikson. Umumnya ingin menyenangkan orang lain disebut Kohlberg. Buku yang tepat pada usia ini adalah buku yang ringkas dan mempunyai alur cerita yang sederhana dengan akhir yang menyenangkan, seperti irama, persamaan bunyi, pengulangan, dan perilaku baik atau buruk. C. Buku untuk anak usia dini 4-7 tahun. Karakteristiknya perkembangan yang meliputi menampilkan operasi mental dasar disebut Piaget, berhubungan dengan masalah memperoleh kompetensi dan keahlian baru yang dapat mengarahkan penyelesaian, yaitu disebut Erikson. Melihat perilaku yang menyesuaikan dengan ekspektasi peran perempuan atau laki-laki. Buku yang tepat adalah buku yang mempunyai imajinasi, fantasi, serta komedi. Juga buku dongeng, buku yang berisi informasi. D. Buku untuk anak usia 7-9 tahun. Karakteristik perkembangannya yaitu mulai menguasai ide-ide abstrak lainnya dan membangun sosial atau mendapat disebut Piaget. Mulai mandiri disebut Erikson. Buku yang tepat yaitu buku yang mempunyai fantasi yang tinggi dan petualangan serta dapat menjelajahi waktu, lampau, dan masa depan.
menari dan misteri, memecahkan masalah dan mengidentifikasi karakter, menikmati buku non-fiksi, biografi, dan petualangan. Ima Rosila, NIM 2419081. Di sini saya akan menjelaskan tentang literatur anak usia dini. Pengertian literatur. Menurut Ala Glossary of Library and Information Science sendiri, pengertian literatur adalah bahan bacaan yang dipakai dalam berbagai macam aktivitas, baik secara intelektual ataupun rekreasi. Kemudian pengertian anak sendiri adalah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Kemudian pengertian literatur anak. Penerbit Rabbit Hall saat ini masih berorientasi pada bacaan anak. Pengertian dari literatur anak atau bacaan anak adalah alasan mengapa anak berhak untuk diberikan buku bacaan sastra dikemukakan oleh Stevig, yaitu agar anak memperoleh kesenangan, kenikmatan, mampu menstimulus imajinasi anak. Jadi, bacaan anak itu mampu memperoleh kesenangan, kenikmatan, mampu menstimulus imajinasi anak. Nah, literatur sendiri mempunyai genre literatur anak. Guru maupun orang tua tidak hanya sekadar memberikan anak buku-buku yang menarik dari segi cover dan desainnya. Pustakawan, guru, dan seorang orang tua juga harus mengerti genre-genre buku yang sesuai dengan kepribadian dan minat masing-masing anak. Adapun genre dari sastra anak yaitu yang pertama, realisme. Pada genre ini, kisah yang biasa dihadirkan adalah cerita-cerita yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan nyata, maupun cerita tersebut mungkin saja tidak benar-benar terjadi. Namun ceritanya itu logis dan masuk akal. Kemudian fiksi formula, kemudian fantasi, kemudian puisi, kemudian non-fiksi, dan kemudian genre campuran. Jenis dan bentuk literatur anak. Yang pertama itu bacaan awal. Bacaan awal itu buku alfabet, buku berhitung, buku konsep, buku gambar tanpa kata, buku bergambar. Kemudian sastra tradisional, meliputi mitos, legenda, cerita binatang, dongeng, cerita rakyat, nyanyian rakyat. Kemudian fiksi itu meliputi novel, cerpen, fiksi realistik, fiksi fantasi, dan fiksi historis. Kemudian puisi itu ada balada, puisi naratif, puisi lirik. Terus non fiksi meliputi buku informasi, biografi, kemudian komik strip, komik buku. Nah, itulah literatur atau bacaan untuk anak usia dini. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang media audiovisual dan audiovisual, pengembangan bahasa aktif, produktif, dan reseptif anak usia dini. Media itu merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan proses pembelajaran. Media merupakan kata jamak dari medium yang artinya pengantar atau perantara yang digunakan oleh komunikator. Nah, di sini komunikatornya termasuk guru, orang tua, dan lainnya untuk menyampaikan pesan kepada komunikan, kepada anak usia dini dalam mencapai efek tertentu. Nah, kemudian kan macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran itu termasuk diantaranya satu, media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat atau menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang digunakan oleh guru-guru PAUD untuk membantu menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Kemudian media visual yang diproyeksikan atau projected visual.
Media visual yang dapat diproyeksikan pada dasarnya adalah media pembelajaran yang menggunakan alat proyeksi atau proyektor sehingga gambar atau tulisan nampak di layar atau screen. Kemudian media visual tidak diproyeksikan. Jenis-jenis media visual tidak diproyeksikan diantaranya adalah gambar fotografik, media grafis, bagan, dan lainnya. Kemudian media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemajuan anak-anak untuk mempelajari isi tema. Jenis media audio yang bisa digunakan di bawah seperti program kaset suara, terus CD audio. Kemudian yang terakhir media audio visual. Media ini merupakan kombinasi antara media audio dan visual atau bisa disebut media pendengar, pandang, dengar. Di dalam batas-batas tertentu media audio visual ini dapat menggantikan peran dan tugas guru. Demikian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.